Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Quran 23 ayat 14 sampai 19, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 20 sampai 33-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang janji dan teguran kepada Israel. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Berau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah ke Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah, kalian masih ingat kan kalau bangsa Israel adalah umat perjanjian? Nah, karena itu mereka mengikat janji dengan Yahweh Allah mereka, dan mereka berjanji untuk menaati janji-janji yang telah disepakati, yaitu yang pertama, ia akan mengutus seorang malaikat di hadapan mereka untuk menjadi penuntun, pengarah, dan menolong mereka. Ini ada di ayat 20 sampai 23. Yang kedua, ia akan menjadi musuh dari segala musuh mereka. Ini ada di ayat 22. Mendatangkan teror kepada mereka secara ajaib yang ada di ayat 27, dan menghindarkan mereka juga dengan berbagai macam bencana. Ini ada di ayat 28. Nah, jika tidak taat, Tuhan akan mengirimkan wabah penyakit, ataupun mereka akan diserahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu yang ketiga, ia akan menghalau musuh-musuh mereka sedikit demi sedikit. Ini ada di ayat 30. Tidak akan berhenti sampai ia membinasakannya. Yang ada di ayat 23. Ia akan memberikan kepada mereka seluruh negeri di antara Laut Merah dan Laut Tengah di satu pihak, dan gurun pasir dan sungai Efrat di pihak lain, yang ada di ayat 31. Yang kelima, ia akan memberkati mereka dengan rezeki, menjauhkan mereka dari penyakit, membuat mereka berkembang biak, dan memperpanjang umur mereka di bumi. Yang ada di ayat 25 dan 26. Jika orang Israel benar-benar taat dan menghancurkan berhala-berhala, serta hanya melayani Allah, maka ia berjanji untuk memberkati roti dan air untuk mereka, yaitu makanan, baik daging maupun minuman, yang menjadi sumber kehidupan mereka, dan memberikan kesehatan yang baik.
mereka akan bebas dari segala macam penyakit. Lalu di ayat 26, karena kemurahan Allah dan pemeliharaannya, tidak akan ada yang mandul di tanahmu. Mereka kaya dengan kawanan ternak, dan kawanan domba melebihi bangsa manapun. Jumlah umurmu akan kupenuhi, tidak akan ada kematian dini. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, akan mencapai umur yang ditentukan untuk manusia dan mati pada usia lanjut setelah mengenapi waktunya. Pada saat yang sama, semua janji ini kecuali yang pertama dibuat bersyarat, guys. Jika mereka mau waspada terhadap malaikat itu dan mendengarkan suaranya, maka ia akan mengusir musuh-musuh mereka yang ada di ayat 22-23. Jika mereka mau beribadah kepada Adonai dan menghancurkan berhala-berhala bangsa-bangsa, maka ia akan melipat gandakan jumlah mereka serta memberi mereka kesehatan dan umur yang panjang. Ini ada di ayat 24-26. Dan menetapkan batas-batas mereka dari Laut Merah sampai ke Laut Filistin dan dari padang gurun sampai ke sungai yang ada di ayat 31. Tuhan akan menetapkan batas-batas Israel dari Laut Merah sampai ke Laut Filistin. Laut Filistin dan Laut Merah menandai batas-batas tanah suci di sebelah timur dan barat. Seperti halnya gurun dan sungai Efrat menandai batas-batas di sebelah utara dan selatan. Tuhan juga berjanji akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tangan bangsa Israel. Dan jika mereka gagal dalam melaksanakan tugas mereka, maka Tuhan berhak untuk tidak memenuhi janjinya. Sebuah timbal balik telah ditetapkan. Kecuali mereka menepati janji mereka, Dia tidak terikat untuk menepati janjinya. Tidak ada satupun dari janji-janji itu kecuali janji untuk mengirim malaikat yang bersifat mutlak. Realisasinya tergantung pada ketaatan yang sungguh-sungguh. Di 32-33, bangsa Israel diberikan peringatan yang sungguh-sungguh terhadap penyembahan berhala. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan allah-allah mereka. Janganlah engkau membiarkan mereka hidup berdampingan denganmu di negeri ini dengan syarat-syarat damai, dengan hukum dan agama mereka sendiri, supaya engkau tidak terjerat olehnya dan dituntun untuk menyembah berhala-berhala mereka, serta ikut serta dalam upacara-upacara mereka yang tidak halal. Sejarah selanjutnya dari bangsa Israel menunjukkan perlunya peringatan ini. Nah, sejak masa keluaran hingga masa pembuangan, setiap penyembahan berhala yang berhubungan dekat dengan mereka terbukti menjadi godaan yang menyakitkan bagi mereka. Seperti yang diamati oleh penulis kitab Raja-Raja tentang 10 suku. Orang Israel dengan diam-diam melakukan apa yang tidak setia kepada Tuhan Allah mereka dan mendirikan bukit-bukit pengorbanan di segala kota mereka. Mereka mendirikan patung-patung dan bukit-bukit pengorbanan di setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun, dan di sana mereka membakar dupa di atas bukit-bukit pengorbanan, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang telah dihalau Tuhan dari hadapan mereka. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang menimbulkan sakit hati Tuhan, karena mereka beribadah kepada berhala-berhala, padahal Tuhan berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat demikian." Di 2 Raja-Raja 17 ayat 9-12. Nah, di 33, mereka tidak boleh tinggal di negeri itu. Tentu saja hukum ini tidak mempengaruhi para proselit, yaitu orang bukan Yahudi yang menjadi Yahudi dan mengikuti seluruh tradisi iman. Juga tidak dianggap menghalangi kelangsungan hidup orang-orang Gibeon yang diperbudak. Hukum ini melarang komunitas Kanaan yang menderita untuk tetap tinggal di dalam batas-batas Palestina dalam hubungan persahabatan dengan orang Ibrani. Tindakan pencegahan ini tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang bijaksana, guys. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih, guys. Nah, hari ini kita melihat Tuhan meminta kesetiaan Israel untuk menyembah dan setia beribadah hanya kepadanya, dan Tuhan berjanji akan memberkati dan menyertai mereka. Berulang-ulang dikasih tahu, toh nanti mereka akan tetap jatuh dalam ketidaksetiaan. Karena itu, yuk kita belajar, walaupun kadang bosan mendengar perintah atau firman yang diulang-ulang, kenyataannya memang perlu untuk memperkuat fondasi iman dengan firman Tuhan, agar tidak goyah dan berubah setia. Nah, jadi yuk kita belajar untuk berdisiplin rohani untuk memperkuat fondasi iman kita.
Yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas hari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman mau jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian, juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk bisa taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.